Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syahrin dengan NPM 2023 4350 1391. Saya di sini ingin mengerjakan tugas penambahan data dengan judul aplikasi Railway 168 menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau bisa disebut KNN. Jadi kita lihat videonya ya. Let's go. Oke, halo semuanya. Jadi pernah penasaran gak sih? Apa sih sebenarnya yang dipikirin pengguna sekarang tuh tentang aplikasi ulasan 168 Railway Tracking Kereta ini? Nah, jadi hari ini tuh saya mau ngebongkar opini pengguna aplikasi Railway Tracking Kereta yang ada di Google Play Store. Nah, saya akan ngelakuin analisis sentimen ini menggunakan bahasa pemrograman Python yang ada di Google Colab, serta menggunakan machine learning itu yaitu K-nearest neighbor atau biasa disebut tuh KNN. Nah, tujuannya di sini tuh simpel, yaitu kita bakal ngelihat otomatis apakah mayoritas ulasan pengguna itu menggunakan atau bernada positif, netral, atau malah negatif. Jadi mari kita bedah sama-sama menggunakan Google Colab ini. Di sini kita bakal ngelihat secara detail ya, dan kita bakal bedah kodenya gimana. Nah, untuk langkah pertama tuh kita di sini bakal mengimport beberapa library yang penting, yaitu ada Pandas untuk mengolah data, ada Pandas untuk mengolah data. Terus ada Skitlearn untuk machine learningnya, dan ada Sastrawi untuk khusus bahasa Indonesia. Dan jangan lupa itu ada Google Scraper untuk mengambil data ulasan. Nah, kita bakal ngeliat PIP installnya, yaitu menggunakan seperti ini. Saya menggunakan PIP install Pandas, NumPy, Skitlearn, dan nanti Google Scraper, Sastrawi, MATLAB. Semuanya di sini sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah semuanya sudah install, langsung kita bakal mengimport seperti Pandas, NumPy, RString. Nah, menggunakan server ini saya berhasil mengumpulkan yaitu 661 ulasan pengguna Railway 168 khusus region Indonesia. Tapi komputer belum tahu nih mana ulasan yang bagus dan yang jelek. Jadi kita buat aturan playback berdasarkan rating bintang yang akan kita lakukan. Nih, kita melihat di sini caranya bagaimana sih? Nah, jadi ulasan ini kita dapat dari menggunakan kita ke Google Play Store, kita ketik Railway 168 Railway Tracking Kereta. Nah, di sini kita ambil yang .com railway168.app. Langsung kita kita copy paste saja, langsung masukkan di sini. Nah, setelah itu kan kita pelabelannya berdasarkan rating bintang, yaitu bintang 4 dan 5 kita sebut positif, bintang 3 itu netral, dan bintang 1 dan 2 itu negatif. Hasilnya bisa kita lihat di sini, datanya itu sangat mendominasi kan. Kita lihat di sini tuh kan, rating 4 positif, rating 3 itu netral, dan rating 1 dan 2 itu negatif. Nah, sentimennya. Dan di sini kita lihat yang paling mendominasi itu yaitu positif. Sentimen positif dari 661 ulasan. Sedangkan negatif positif ya kan. Nah, di sini kita lihat sentimennya. Positifnya itu 599, negatifnya itu 39, dan netral itu 23. Nah, jadi nanti selanjutnya saya akan jelaskan kembali. Oke, baik. Sekarang kita bakal masuk ke tahap yang paling penting sih jujur ya. Yang paling penting yaitu yang namanya pre-processing. Pre-processing itu apa sih? Kayak tag dari internet itu ibarat barang mentah gitulah. Dia masih kotor, ada typo, ada link, atau bahkan emoticon.
seperti ini, ada good. Nah ini kan masih ada emoticon-emoticonnya nih. Nah jadi kita bakal bersihin lewat beberapa langkah lah. Pertama itu cleaning, terus scaffolding, terus tokenisasi, terus normalisasi, dan yang kelima itu stop word removal. Jadi sebagai catatan agar proses komputasi di video ini berjalan lebih cepat dan optimal, saya bakal batasi datanya menjadi 500 ulasan ya. 500. Nah, caranya tuh bakal saya jelasin di sini ya. Jadi sini kan ada saya mengimport RS string pandas spt non. Nah, jadi semuanya nih sudah saya masukkan teks untuk menghapus link, dan teks RS sub, teks hapus angka, dan teks translate menghapus tanda baca, dan teks RS sub hapus emoticon simbol, dan juga dan hasilnya bisa dilihat link ataupun emoticon tidak ada yang terlihat sama sekali, tapi masih pasti ada yang terlihat lah dalam hal ini. Terus lanjut dengan menggunakan from NLTK tokenize. Nah di sini tuh tokenize itu yaitu memecah kalimat potongan kata per kata. Nah kita bisa lihat aplikasi. Nah ini di sini tuh jadi kata per kata tuh bisa kita ubah dari misalnya kayak gini tuh, kayak masih ada delay dan kurang akurat, jadi dibuat koma-koma, dibikin koma-koma seperti ini. Jadi selanjutnya yaitu normalisasi, yaitu tempat kita memperbaiki kata gaul atau typo. Jadi kayak misalnya aplikasi masih ada delay akurat, kita coba cari dulu, ataupun heading kadang mulai sinyalnya gitu. Nah pokoknya ada yang kata-kata yang typo atau kata-kata gaul tuh bisa diubah otomatis dengan cara seperti itu gitu. Nah yang terakhir itu adalah stop word removal, atau bisa dibilang ini kita buang kata-kata yang gak terlalu penting, seperti kata dan, yang, di, dan terakhir. Nah ini nih bisa dihapus nih di sini nih. Jadi kan udah nggak ada lagi tuh kata yang, dan, itu tuh udah nggak ada sama sekali, bisa dilihat. Nah yang terakhir itu stemming yang kita gunakan itu yaitu menggunakan sastrawi. Jadi mengubah kata imbuhan kembali ke kata dasarnya, seperti kata memantau jadi pantau. Contohnya seperti itu, kayak memantau jadi pantau. Coba kita di sini apakah ada. Nah kan jadi agak sedikit dari tadi ya banyak seperti ini, jadi hanya setelah di sastrawi jadi seperti ini. Jadi agak ringkas lah kata ulasannya gitu. Nah oke, setelah itu di sini kita bakal lanjut setelah itu, yaitu apa ya namanya, pokoknya namanya itu ekstraksi fitur, atau bisa bilang pembagian data. Jadi teks kita udah benar-benar bersih nih, tapi machine learning tuh paling cuma paham angka. Jadi nah di sini tuh kita menggunakan TF-IDF. Saya udah memasukkan TF-IDF. TF-IDF ini bertugas tuh mengubah kata-kata teks jadi vektor angka berdasarkan seberapa penting kata tersebut. Kayak apa ya? Kayak seluruh kumpulan ulasan di sini saya batasi jadi 5.000 kata terpenting. Nah, setelah jadi angka, kita bagi nih test splitnya 80% data gunakan untuk melatih model pintar kita, dan 20% itu sisanya kita simpen sebagai soal untuk ujian mengetes seberapa akurat sih modelnya. Nah, jadi kita bisa lihat nih di sini kan saya menggunakan pemodelannya yaitu TF-IDF ya kan. Terus pemodelan KNN mencari kata terbaiknya itu menggunakan
3, 5, dan 7. Nilai K-nya itu 3, 5, dan 7. Nah, bisa dilihat beberapa jumlah tetangga atau nilai K-nya yaitu 3, 5, 7, dan 9. Untuk K dan 5, untuk K dan 5 nih. Untuk K dan 5 bisa dilihat akurasinya itu 80%. Nah, nih 89% lah kan. Tapi setelah kita naikkan angkanya 7 dan 9, itu akurasinya sampai bisa 89%. Nah, ini ya kan. Jadi akurasinya tuh cuman sampai 88%. Untuk membuktikan conversion matrixnya yaitu bisa dilihat di sini, kita bisa ngelihat conversion matrixnya ya. Jadi di sini tuh lebih dominan angka biru dari angka positif. Jadi visualnya grafik batang ini merangkum apa yang kita temukan sejak awal. Aplikasi Railway 168 ini sangat disukai. Terlihat dari tingginya pilar sentimen nih. Tinggi banget kan positifnya. Situ positifnya sangat tinggi. Nah tuh bahkan di diagramnya ini juga sangat tinggi gitu kan, dari tingginya gitu. Nah, jadi kita bisa simpulin terlebih dahulu, tapi tidak semuanya. Nanti bakal ada next step selanjutnya seperti apa. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ini langkah terakhir untuk kita sentimen ya, ulasan. Mari kita lihat secara visual grafik bintang. Kita ulangi lagi ya. Ini grafiknya. Bahwa aplikasi Railway 168 itu sangat disukai. Terlihat dari tingginya. Nih, tinggi banget kan, positif, bahkan netral dan negatif pun nggak nyampe gitu. Pokoknya berarti pengguna lebih suka dengan aplikasi ini. Lalu apa sih yang bikin mereka suka? Nah, kita bisa lihat nih jawabannya di namanya tuh word cloud atau awan kata-kata gitulah ya bahasa Indonesianya. Nah, khusus ulasan positif aja. Jadi semakin besar sebuah kata, semakin sering kata yang diucapkan pengguna. Nah, kata-kata di sini tuh sering banget disebutin di aplikasi ini 2-3 kata. Misal kayak sini kita bisa lihat nih. Nah, ini udah saya buat word cloud. Nah, ini kan tuh banyak banget kan. Jadi sangat mendominasi tuh menunjukkan fitur utama yang diapresiasi bagi pengguna, kayak hunting bagus, aplikasi bagus, rail fun, railway, kereta bagus banget gitu kan. Kesimpulannya bahwa mayoritas pengguna sangat puas dengan aplikasi Railway 168 ini, dan model KNN yang kita bangun berhasil banget nih buat menganalisis aplikasi KNN ini dengan akurasi 89%. Jadi terima kasih untuk Ibu kalau udah nonton, makasih banyak. Semoga video ini diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya seperti ini ya Ibu. Makasih.